Pokoknya bener-bener semua orang tuh harus memuja dia dan keluarganya. Say Ceausescu, we say Romania. When you speak, rocks turn to mountains. Jadi ya kalau udah malam, hampir semua rumah, toko, dan restoran itu pada gelap-gelapan aja udah. Kita bahas diktator-diktatoran lagi. Udah lama kan ya? Nah, kali ini gue mau bahas diktator dari Eropa, tepatnya dari Rumania. Iya, jadi di Rumania tuh pernah ada diktator yang bisa dibilang kejam banget, yang nggak ragu-ragu buat ngebunuh ribuan warganya sendiri. Namanya Nicolae Ceausescu. Dan selama masa pemerintahannya nih, Ceausescu ini ditemenin sama istrinya yang ngaku sebagai ilmuwan kimia yang punya banyak penghargaan kehormatan. Ya pokoknya tinggi banget lah omongannya istrinya. Padahal aslinya istrinya ini cuma lulusan SD loh. Wah, ini apa nggak ada yang pernah ngecek ijazahnya ya pas dia ngaku-ngaku itu ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas Nicolae Ceausescu, diktator yang dieksekusi sama tentaranya sendiri. Yang proses penangkapan dia nih penuh plot twist nih. Di Learning by Googling. Oke, ini sebelum kita bahas hal gila yang dilakuin sama Nicolae Ceausescu, si diktator, enaknya kita bahas latar belakang kehidupan dia dulu ya. Jadi Ceausescu ini dia nih lahir di desa kecil yang namanya Scornicesti di provinsi Old Rumania di tahun 1918. Kalau menurut Los Angeles Times, Nicolae Ceausescu itu adalah anak ketiga dari 9 bersaudara yang tumbuh di keluarga miskin dengan ayah yang religius, tegas, dan kasar. Nah, selama di sekolah sebenarnya Ceausescu ini termasuk pinter loh. Dia selalu masuk 3 besar. Tapi sayangnya di umurnya yang baru 11 tahun, Ceausescu harus kabur dari rumah karena nggak kuat sama perlakuan bokapnya. Yang ngebikin dia harus putus sekolah. Masih SD tuh padahal tuh. Ada. Nah, habis kabur ini, awalnya Ceausescu tuh tinggal sama kakak perempuannya. Tapi terus dia pergi ke Bukares dan kerja di pabrik sepatu di sana. Pabrik yang dimilikin sama anggota Partai Komunis. Yang waktu itu partainya tuh masih ilegal ya di Rumania ya. Nah, selama Ceausescu kerja di sana, ide-ide komunis tuh mulai masuk tuh ke pemikirannya dia tuh. Sampai akhirnya di tahun 1932, dia resmi gabung sama Partai Komunis di usianya yang masih muda banget. Masih 14 tahun. Dan karena dia masih remaja, di partainya Ceausescu tuh cuma dikasih tugas-tugas kecil. Tugas-tugas yang gampang dan nggak terlalu menonjol lah. Nah, kalau menurut Universalis, nggak lama setelah itu, di tahun 1933, Ceausescu ditangkap untuk pertama kalinya karena terlibat perkelahian jalanan. Terus di tahun 1934-nya, dia ditangkap lagi tuh karena ketahuan ngebawa banyak brosur dan pamflet komunis yang isinya tentang mogok kerja sebagai salah satu bentuk protes terhadap pemerintahan yang ya bisa dibilang nggak adil lah. Dan ya udah, dari situ Ceausescu mulai sering keluar masuk penjara karena hal-hal yang berkaitan sama komunisme. Sampai akhirnya di tahun 1939, setelah masa tahanannya selesai, Ceausescu ketemu sama Elena Petrescu, cewek yang juga aktivis komunis yang ngaku sebagai mahasiswi jurusan kimia. Dan walaupun selama Perang Dunia II Ceausescu itu beberapa kali keluar masuk penjara lagi, tapi hubungan dia sama Elena nih makin mesra, sampai akhirnya mereka nikah di tahun 1946. Nah, tadi kan lo inget kan, selama Perang Dunia II berlangsung, Ceausescu tuh sempat beberapa kali keluar masuk penjara. Dan ini penjaranya tuh beda-beda ya. Kadang penjara A, kadang penjara B, kadang penjara C, pokoknya beda-beda. Nah, kalau menurut Akademia Lab, waktu dia di penjara di Camp Interniran Targujiu, Ceausescu tuh ketemu sama orang yang bisa dibilang paling berpengaruh dalam perkembangan karirnya. Dia ketemu dan bahkan satu sel sama Georgi Georgiou Dej, pemimpin revolusioner komunis yang berpengaruh banget. Dan namanya satu sel kan, pasti jadi sering ngobrol dong. Ngobrol. Ternyata pemikiran mereka cocok nih. Bondingnya makin lama makin erat. Sampai-sampai Georgiou Dej ngejadiin Ceausescu sebagai anak didiknya yang paling dia percaya. Dan karena kedekatannya inilah, akhirnya Ceausescu jadi dikenalin ke banyak tetua dan orang-orang penting lain di Partai Komunis. Yang ngebikin image dia jadi makin bagus di antara para komunis. Terus Ceausescu juga tuh jadi disegani karena dia punya tugas sebagai ya bisa dibilang dalam tanda kutip penegak hukum lah. Yang bisa mukulin anggota Partai Komunis lain yang nolak ngejalanin perintah. Atau bisa juga ke yang dianggap kurang semangat dan kurang antusias dalam bertugas. Berasa jadi petantang petenteng ya doi ya. Ada. Nah, waktu Perang Dunia II kelar, Soviet tuh langsung meluncurin invasi ke Rumania yang ngebikin Rumania sepenuhnya ada di bawah kekuasaan komunis.
Walaupun ya mereka nggak jadi bagian dari Uni Soviet ya, tetap negara sendiri mereka, tetap negara Rumania. Tapi ya tetap namanya udah dicengkram sama Soviet gini kan, Partai Komunis tempat Ceausescu bertugas jadi diuntungkan banget dong pastinya. Mereka jadi partai penguasa. Dan di momen itulah Ceausescu langsung diangkat jadi Brigadir Jenderal Angkatan Darat. Terus kalau menurut Wilson Center, nggak lama dari situ posisi Ceausescu tuh jadi makin kuat. Soalnya di tahun 1947, guru dia, Georgiu Deci tadi, itu berhasil ngedudukin jabatan tertinggi di Rumania. Dia jadi Chairman of the State Council, jadi pemimpin komunis pertama di negara itu. Nah, di sini posisinya nih, karena Ceausescu itu orang kepercayaan pemimpin partai kan, otomatis dia juga jadi punya power yang besar dong. Disebut waktu itu Ceausescu itu jadi orang dengan power terbesar kedua di Rumania, di usianya yang baru 29 tahun. Dan setelah beberapa kali naik pangkat lagi, yang walaupun nggak banyak bedanya juga, karena dari awal dia udah jadi orang paling berkuasa kedua kan, akhirnya di tahun 1965, Ceausescu bisa megang kekuasaan tertinggi pertama setelah Georgiu Deci meninggal karena kanker. Dan dari sinilah rezim Ceausescu di Rumania dimulai, rezim dia sebagai Chairman of the State Council, yang nantinya jabatannya tuh diubah jadi presiden. Nah, ini nih, siap-siap nih. As head of state, head of the armed forces, and head of the Communist Party, Ceausescu exercised incredible power. But it was a power he shared with his wife. It was a power which was used to interfere in any aspect of a citizen's life. Nah, kalau menurut Britannica, tindakan-tindakan yang dilakuin Ceausescu di awal pemerintahannya tuh bisa dibilang cukup dramatis sih. Pertama, dia ngeberhentiin orang-orang kepercayaan Georgiu Deci dari jabatan penting buat diganti sama orang-orangnya dia sendiri. Terus dia juga ngeganti bentuk negaranya dari Republik Rakyat jadi Republik Sosialis. Tapi walaupun banyak ngubah ini itu, walaupun perubahannya cukup ekstrim, tapi di awal pemerintahannya dia tuh justru disukai dan diapresiasi sama rakyat Rumania dan negara-negara barat loh. Kenapa gitu? Soalnya walaupun hitungannya dia nih masih baru jadi pemimpin negara, tapi Ceausescu tuh berani ngebikin kebijakan politik luar negeri yang independen, yang menentang dominasi Uni Soviet di Eropa Timur. Contoh misalnya nih, waktu dia nolak ambil bagian dalam aliansi militer Pakta Warsawa buat nginvasi Cekoslovakia dan Afghanistan. Ini keputusan dia ini dianggap bijak sama negara-negara barat waktu itu, yang ngebikin mereka mulai suka sama Ceausescu. Atau contoh lain lagi buat kebijakan dalam negerinya, Ceausescu melonggarkan sensor pers yang sebelumnya terlalu ketat, yang ngebikin media bisa lebih vokal dan lebih terbuka dengan berita. Terus selain itu dia juga ngedorong pembangunan pertanian dan industri buat ningkatin taraf hidup masyarakatnya. Ya pokoknya bener-bener dianggap bagus lah kebijakan-kebijakan dia waktu di awal-awal. Makanya rakyat pada suka sama dia, pada senang punya presiden kayak Ceausescu. Awalnya. He inspired a new national pride. Ceausescu a dat românilor conștiința că nu mai sunt o colonie sovietică, că nu mai sunt un popor de sclavi ai Moscovei și că nu mai sunt nimeni pe lume. Ne-a făcut să credem că suntem și noi. Tapi sayangnya ternyata hal ini tuh nggak berlangsung lama. Nih, kalau menurut BBC, nggak lama setelah dia menjabat, Ceausescu tuh langsung ngebentuk polisi rahasia yang dia sebut Securitate. Salah satu polisi terbesar dan paling ditakuti di Blok Timur, yang bener-bener tugasnya tuh ngikutin apapun perintah Ceausescu tanpa pandang bulu. Nah, awalnya tugas Securitate ini tuh cuma ngelindungin Ceausescu, tapi terus pelan-pelan nambah nih job desk-nya nih. Mulai dari ngurusin lawan-lawan politiknya Ceausescu, sampai berakhir di rumah sakit jiwa, atau bahkan rumah pemakaman, sampai ngebungkam masyarakat sipil. Jadinya pokoknya endingnya siapapun yang ngebangkang atau ngejelek-jelekin Ceausescu waktu itu bakal berhadapan sama Securitate. Dan gara-gara ini, kelonggaran pers yang jadi kebijakan awal Ceausescu itu jadi nggak berlaku lagi deh. Ya nggak usah pers, warga sipil ngomong sembarangan aja bakal ditangkap kan? Dan gilanya nih, banyak sumber yang bilang kalau setiap 1 dari 4 orang di Bukares adalah informannya Securitate. Jadi ya jelas orang-orang pada nggak berani lah ngegosipin pemerintah, walaupun sama circle terdekatnya sendiri. Ya gimana ya, sedekat-dekatnya circle kan tetap aja ada kemungkinan salah satu atau lebihnya tuh ternyata intel kan. 1 dari 4 orang loh dicurigain sebagai intel polisi rahasia. Gila ya. Wah. Nah terus yang paling jadi masalah nih kalau menurut biografi, di tahun 1972 Ceausescu tuh ngebikin master plan yang ambisius banget.
Dia pengen menata ulang Rumania supaya lebih sesuai sama stylenya dia. Ceausescu pengen kota-kota dan desa-desa tuh dibongkar dan dibangun dari awal lagi. Dan kalau ada desa kecil yang penduduknya tuh kurang dari 2.000 orang, itu desanya bakal diratain buat dibangun fasilitas agroteknologi. Edan. Terus Ceausescu juga tuh pengen ngerombak Bukares secara menyeluruh. Dan karena Bukares tuh ibu kota kan, jadinya ya dia jadi yang paling pertama digarap. Disebut 1/5 wilayah di pusat kota, termasuk gereja dan bangunan bersejarah, itu pada dihancurin demi ngebikin istana parlemen yang super mewah dan megah. Dan kacaunya nih, walaupun 1/5 pusat kota udah hancur, ternyata istana parlemen yang berhasil dibangun tuh kecil banget loh. Kalau dibandingin sama area yang dihancurin, itu bener-bener kecil banget. Kayak yang dihancurinnya segini, terus baru dibangunnya segini, udah aja terus proyeknya berhenti aja. Jadi kan orang pada ngelihatnya, lah, ngapain dihancurin sebesar itu kalau istana parlemennya seuprit gitu doang. Tapi walaupun nggak sesuai rencana awal, walaupun pembangunannya harus terhenti sampai di situ, tapi istana parlemennya Ceausescu ini tetap jadi salah satu bangunan terbesar di dunia. Bahkan masuk 10 besar loh kalau dilihat dari volume bangunannya. Itu segitu nggak sampai kelar ya. Gimana kalau bener-bener kelar ya? Wah. Tapi kenapa proyek istana parlemennya nggak dilanjutin? Ya soalnya duitnya nggak ada. Kalau menurut We Chronicle nih, demi ngebangun istana parlemennya itu, Ceausescu tuh sampai rela minjem utang luar negeri dengan nominal yang gede banget. Yang ternyata nggak mampu dibayar sama negara. Dan ini sejujurnya jadi inget sesuatu nih gue nih, yang rencana pengen bangun gede-gedean tapi sampai sekarang tuh belum kelar, belum 100% kelar, dan nggak tahu bakal dipakai apa enggak. Mirip-mirip nih. Aduh. Yang itu pendanaannya nggak pakai utang kan ya? Enggak kan ya? Dan buat ngatasin masalah istana parlemen ini, di tahun 1982, Ceausescu jadi ngelakuin ekspor besar-besaran produk pertanian dan industri. Itu semuanya diekspor tuh, sampai nggak ada sisa buat kebutuhan warganya sendiri. Nah, karena bahan makanan habis kan, pada dijual ke negara lain semua, akhirnya warga Rumania pada kelaparan. Bahkan sampai banyak yang meninggal karena kurang gizi. Disebut puluhan ribu orang harus meninggal karena kelaparan. Ya pokoknya bener-bener waktu itu satu negara tuh jadi krisis pangan cuma gara-gara pemimpinnya ngotot mau ngebangun istana parlemen yang super megah. Sakit. Ngurus negara kayak nggak ada perhitungannya ya. Terus selain pangan, kebutuhan pokok lain kayak listrik itu juga langka tuh. Terus orang-orang juga jadi pada miskin karena berebut makanan dan kebutuhan pokok. Yang ngebikin harga-harga di dalam negeri jadi melonjak. Ya gimana ya, nggak usah listrik kan, makanan aja nggak ada. Jadi ya kalau udah malam, hampir semua rumah, toko, dan restoran itu pada gelap-gelapan aja udah. Gelap, bener-bener gelap sepanjang jalan sambil sesekali kedengeran suara orang atau anak-anak yang nangis karena kelaparan. Terus selain nyengsarain rakyat, kalau menurut Cato Institute, Ceausescu juga tuh ngebikin semacam apa ya? Ya kayak semacam cult of personality gitulah. Dia make gaya kepemimpinan ala-ala Korut, di mana si pemimpin dan keluarganya itu adalah segalanya. Nah, gaya kepemimpinan kayak gini di waktu-waktu itu tuh sebenarnya tuh udah jarang banget ditemuin di Eropa. Tapi Ceausescu dia nerapin hal ini. Pokoknya bener-bener semua orang tuh harus memuja dia dan keluarganya. Nggak boleh ada yang ngomong macem-macem, nggak boleh ada yang nggak sependapat. Siapa lu? Say Ceausescu, we say Romania. When you speak, rocks turn to mountains. The name of this leader is Euclid, circling the planet as a messenger of our values and the global aspirations for a better and just world. His name is Nicolae Ceausescu. Oh ya, terus dalam memerintah, Ceausescu juga tuh ditemenin sama istri tercintanya, Elena, yang ngejabat sebagai wakil perdana menteri. Iya, jadi kalau menurut World Atlas, Rumania tuh kan nganut sistem pemerintahan semi-presidensial ya. Makanya pemimpinnya tuh jadi double-double. Ada presiden, wakil presiden, perdana menteri, wakil perdana menteri. Nah, si Elena ini dia tuh ngejabat sebagai wakil perdana menteri. Dan kalau ditanya kenapa Elena bisa jadi wakil perdana menteri, alasannya soalnya dia adalah ilmuwan kimia super jenius yang udah menangin banyak penghargaan dan penghormatan yang berkaitan sama pendidikan dan penelitian. Orang pada percaya itu tuh, ya udah jadilah dia wakil perdana menteri, wakil PM.
Walaupun terus kalau menurut Birmis, belakangan baru diketahui kalau Elena tuh ternyata cuma lulusan SD loh. Lulusan SD yang sempat kerja sebagai tukang bantu-bantu di suatu laboratorium sebelum akhirnya dia pindah kerja ke pabrik tekstil. Bisa gitu ya, lulusan SD yang suka bantu-bantu di lab kimia, tahu-tahu jadi ilmuwan kimia terhormat. Sampai jadi wakil Perdana Menteri lagi. Suaminya juga nggak lulus SD tapi bisa jadi presiden, jadi diktator pula. Wah, hebat. Un loc special trebuie să aibă tovarăși. Elena Ceaușescu, mai ales acolo unde în județele în care există oarecare. Tapi ya, namanya tirani suatu saat pasti bakal hancur kan. Dan ini juga yang terjadi ke Ceausescu. Jadi setelah dia ngejabat selama 24 tahun, rezime Ceausescu ini akhirnya runtuh setelah pasukan tentara, pasukan militer milih buat ngelawan dia. Ngelawan si presiden. Jadi kalau menurut Ziwa Deves, karena penderitaan rakyat nggak habis-habis, akhirnya massa tuh pada turun aksi di kota Timisoara di tanggal 17 Desember 1989. Nah, ngelihat apa yang terjadi di Timisoara ini, Ceausescu yang ngerasa terancam, dia langsung nyuruh pasukan militer dan sekuritate buat nembakin para demonstran. Yang akhirnya menyebabkan hampir 1.000 orang meninggal dan ribuan lainnya luka-luka. Nah, setelah berita soal penembakan massal ini nyebar, jelas rakyat jadi makin marah dong. Malah makin banyak tuh yang turun ke jalan. Sampai pecah kerusuhan besar di banyak tempat di Rumania, khususnya di sekitar Bukares. Dan puncaknya di tanggal 21 Desembernya, ratusan ribu demonstran pada kumpul di Bukares, di depan gedung Komite Sentral Partai Komunis Rumania. Nah, yang unik nih, strateginya nih, di demo itu massa tuh malah pada ngebawa spanduk dukungan buat Ceausescu dan Elena. Apalagi terus demonya kan dikasih namanya kan Gerakan Dukungan Spontan untuk Presiden Ceausescu. Pokoknya bener-bener pada ngebawa spanduk ngesupport presiden. Nah, ngelihat ini Ceausescu jadi ngerasa tenang dong. Dia mikirnya, oh, yang demo pada dukung saya toh. Aman lah kalau gitu, pada jinak ini. Oh iya, ini demonya nih disiarin live di TV nasional ya. Jadi orang-orang di rumah tuh mereka tuh pada bisa ngelihat secara langsung kondisi real time di lokasinya. Nah, kalau menurut The Irish Times, karena Ceausescu nganggap yang demo-demo ini pada ngedukung dia, akhirnya dia langsung muncul tuh dan langsung ngasih banyak janji-janji payah soal kenaikan gaji dan peningkatan taraf hidup segala macem. Ya pokoknya omon-omon aja udah, speak-speak, cocok kencono aja udah. Tapi tiba-tiba pas dia lagi pidato itu, pas dia lagi janji-janji kosong itu, para pendemo yang tenang tahu-tahu pada teriak, Timisoara, Timisoara, Timisoara. Lu inget kan Timisoara kan? Timisoara tuh kota tempat orang yang demo malah dibantai sama militer tadi, yang kita bahas tadi. Nah itu diteriakin tuh nama kotanya tuh sama semua pendemo tuh. Nah di momen ini dari live TV tuh kelihatan banget kalau mukanya Ceausescu tuh langsung berubah, langsung panik dia. Ya, soalnya kan massa yang dia sangka baik dan nurut sama dia kan ternyata malah neriakin kota tempat pasukannya ngebunuh hampir 1.000 orang. Di situ Ceausescu sempat nyoba nenangin massa, tapi para pendemo mereka keburu nyerbu masuk ke gedung dan live TV-nya tiba-tiba keputus. Dan di tengah situasi itu, Ceausescu lagi-lagi nyuruh militer buat nembakin para pendemo kayak yang terjadi di Timisoara. Langsung tuh Ceausescu tuh, udah tembak aja, tembak. Nah plot twistnya, Ceausescu tuh nggak tahu kalau sebenarnya yang rencanain demo ini ya tentaranya sendiri. Tentaranya yang kerjasama sama para inisiator massa buat ngegulingin dia. Makanya pas disuruh nembak, tentaranya pada nolak tuh. Nggak didengar tuh perintahnya Ceausescu tuh. Sedangkan sekuritate yang masih nurut sama Ceausescu, mereka sengaja tuh dijauhin dari Ceausescu biar nggak dapet perintah apa-apa. Ya soalnya kalau sampai disuruh, kalau sampai nggak denger perintah, sekuritate kan pasti patuh kan. Ya namanya pasukan pribadi dia. Tapi ya dalam keadaan sekeos itu, susah juga sih buat nyari-nyari orang yang bisa atau mau disuruh-suruh kan. Jadinya ya udah di situ Ceausescu sama Elena fokus kabur aja udah. Nggak ada lagi tuh kepikiran buat nembakin pendemo segala macem. Enggak. Yang penting kabur, yang penting selamat. Este mare manifestări populare din București. Something rivets his gaze. Aceasta Shouts surge up. His speech stops. The camera wobbles. A technical disturbance.
The broadcast is interrupted. Nah, kalau menurut The New York Times, besoknya Ceausescu sama Elena tuh berencana kabur ke Vatikan pakai helikopter pribadi mereka. Tapi posisinya di sini mereka masih belum ngeh nih kalau ternyata para tentara tuh udah membelot. Mereka mikirnya ini semua masih ulahnya pendemo, nggak ada tentara sama sekali di situ. Dan ya udah, terbanglah tuh mereka tuh ke Vatikan tuh. Tapi di tengah perjalanan masih di wilayah Rumania, tahu-tahu satu ajudannya Ceausescu nodongin pistol ke kepala pilot helikopternya dan merintahin buat mendarat. Akhirnya heli mendarat dan mereka langsung dikepung sama militer. Langsung tuh di situ tuh Ceausescu sama Elena ditangkap dan dibawa ke pengadilan militer khusus di Targoviste. Di situ proses sidangnya dilakuin secara tertutup dan cuma berlangsung selama 2 jam dengan putusan eksekusi mati terhadap keduanya yang akan dilakukan di hari Natal. Nah itu nggak lama dari situ kan siaran ulang persidangannya kan ditayangin ya, dan warga Rumania tuh langsung pada pesta di situ. Mereka ngerayain berakhirnya penderitaan mereka. Nah, yang gila nih, kalau menurut Foundation for Economic Education disebut, waktu milih siapa yang bakal jadi eksekutor, itu ratusan regu tembak di Targoviste tuh mereka tuh pada rebutan loh. Mereka pada kepengen jadi orang yang mengakhiri kehidupan sang diktator dan istrinya. Ini kan segitu gedeknya ya berarti ya semuanya ya sama mereka berdua ya, sampai pada rebutan pengen jadi eksekutor. Dan akhirnya di hari yang ditunggu-tunggu di tanggal 25 Desember 1989, Ceausescu dan Elena dieksekusi dengan total 120 tembakan di tubuh mereka. Ini gila sih, berarti kan nembaknya kan membabi buta banget ya, nggak berhenti ya. Saking dendamnya ini kayaknya nih. Oh iya, disebut sebelum eksekusi, Elena tuh sempat teriak, "Gak punya malu!" ke para eksekutornya. Karena dia ngerasa selama ini dia tuh udah ngurus militer layaknya seorang ibu ngurus anak. Tapi ya sayangnya yang ngerasa gitu dia sendiri ya, yang lainnya nggak ada tuh. Nah ini gue ada fotonya sebenarnya, foto pas mereka dieksekusi. Tapi ya kan nggak mungkin gue taruh sini kan. Jadi ya lu tau lah harus nyari di mana ya. Biasalah! Tapi ya ini emang gila sih, ngorbanin nyawa puluhan ribu rakyat kan cuma buat ngebangun istana parlemen doang. Kayak apa ya? Apa ya? Ya halusnya nggak punya otak lah ya. Mana pede banget lagi kan tadi kan waktu demonstrasi puncak kan. Ngiranya semua orang ngedukung dia sampai demonya dinamain gerakan dukungan spontan untuk presiden. Padahal itu skenario dari militernya sendiri. Dan akhirnya sekarang, setiap hari Natal, selain ngerayain Natal, orang Rumania juga tuh sekalian bersukacita ngerayain peringatan matinya sang diktator dan istrinya. Emang susah sih ya jadi pemimpin tuh ya. Harus amanah bener-bener. Gak bisa nih model-model gini, gak bisa nih. Untung pemimpin kita gak begini ya. Amin, amin, amin. Exuberant citizens welcoming us to share their newfound hope. After a week of terror, they talked of liberation. Even the smallest child found voice. Oke, sekian Lerbugun kali ini tentang Nicolae Ceausescu, diktator Rumania yang apa ya? Ya bisa dibilang pasukannya sendiri akhirnya gedek sama dia dan malah ngeksekusi dia. Ya kalau lo merevisi kayak gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku melawan bukan berarti